Perkenalkan, nama saya Nika Dedet Desianti, nomor NIM 16, nomor NIM 18011016, Prodi AFS dari Universitas Saudi Internasional. Sini saya akan mulai mempresentasikan manajemen strategi. Manajemen strategi adalah seni atau ilmu dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengertian manajemen strategik menurut para ahli. Menurut Fred and David tahun 2004, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Menurut Hans Umar tahun 99, manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluating keputusan strategi antara fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Menurut Lawrence Yu and Will Grant, manajemen strategi dan kebijakan perusahaan tahun 1998 menuliskan manajemen strategi adalah sebuah keputusan dan tindakan yang mengarahkan pada penyusutan suatu strategi atau jumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Well and Hunger Strategy Management and Business Policy Message tahun 1995, manajemen strategi adalah suatu kesatuan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendukung kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Dimensi manajemen strategi ada 5, yaitu dimensi waktu dan orientasi masa depan, dimensi internal dan eksternal, dimensi pendaya gunaan sumber-sumber, dimensi keikutsertaan manajemen puncak, dimensi multi bidang. Karakteristik manajemen strategi. Pada umumnya, manajemen ini sungguh berbeda dengan lainnya, di mana manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika kejadian suatu perubahan lingkungan untuk merealisasi tujuan yang lebih telah ditetapkan dengan sejalan pada hal tersebut. Maka, berikut ini akan tunjukkan karakteristik manajemen strategi. 1. Manajemen strategi bersifat jangka panjang. 2. Manajemen strategi bersifat dinamis. 3. Manajemen strategi merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. 3. Manajemen strategi perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajemen tingkat puncak. 5. Manajemen strategi berorientasi dan mendekati untuk masa depan. 6. Manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. 9. Fungsi manajemen strategi. 1. Memutuskan misi perusahaan berupa tujuan, filosofi, dan sasaran. 2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan konsumsi internal dan kapabilitasannya. 3. Menilai lingkungan eksternal perusahaan berupa pesaing dan umum. 4. Mengenali opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan eksternal. 5. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan. 6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum. 7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih. 8. Mengimplementasikan pilihan strategi dengan cara mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur, teknologi,
dan sistem imbalan, mengevaluasi keberhasilan proses strategi. 9. Manajemen manfaat manajemen strategi. Manfaat non-finansial. 1. Meningkatkan kesadaran akan ancaman. 2. Meningkatkan pemahaman strategi pesaing. 3. Peningkatan produktivitas karyawan. 4. Mengurangi resistensi terhadap perusahaan. 5. Pemahaman yang lebih jelas adanya hubungan kinerja dengan penghargaan. 6. Peningkatan kemampuan untuk mencegah masalah. Manfaat finansial berupa bisnis akan menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam penjualan, profitabilitas, dan produktivitas. 2. Perusahaan akan menunjukkan kinerja keuangan jangka panjang yang lebih baik. Manfaat manajemen strategi di sektor rumah sakit. 1. Menjadi sistem yang dipergunakan oleh rumah sakit untuk melakukan pengembangan ke arah masa depan dengan memahami masa lalu dan masa sekarang. Memahami filosofi survival untuk bertahan dan berkembang bagi rumah sakit dengan berbagai standar kinerja lembaga. Memahami aspek komitmen dari sumber daya manusia sebagai pegangan dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti dan mempunyai berbagai perubahan. 5. Bagi sumber daya manusia, bidang kesehatan, khususnya para kelompok profesional, manajemen strategi memberikan pemahaman bahwa tidak mungkin sebuah profesi atau seorang bekerja sendiri di rumah sakit tanpa dukungan oleh kelompok yang mempunyai harapan yang sama terhadap rumah sakit di masa depan. 3. Faktor pertanyaan strategi. Di mana posisi perusahaan sekarang? 2. Jika tidak terdapat perusahaan, di mana posisi perusahaan dalam 1, 2, 5, atau 10 tahun ke depan? Dan apa jawaban tersebut dapat diterima? Jika jawaban tidak dapat diterima, apa tindakan secara spesifik yang harus diambil oleh manajemen? Apa risiko dan hasil yang terkait? 3. State of the strategy management process. 1. Strategi formulation atau perumusan strategi terdiri dari kegiatan-kegiatan pengembangan misi bisnis, pengendalian peluang, ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan objektivitas jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan isu perusahaan strategi, termasuk memutuskan bisnis apa yang akan dimasuki, bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasi sumber daya, apakah memperluas operasi atau diversifikasi, apakah akan masuk ke pasar internasional, apakah akan melaksanakan merger atau pembentukan usaha patungan, atau bagaimana hindari pengambilan perusahaan pesaing. Lagi implementation sering disebut adalah tindakan manajemen strategi. Sebagai implementasi berarti memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Langkah-langkah implementation strategi terdiri dari 1. Pengembangan budaya mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya pemasaran, mempersiapkan dana, menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja operasional. Strategi evaluation strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategi. Para manajer sangat mengetahui kapan strategi tersebut tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi usaha untuk memperoleh informasi ini semua dapat dimodifikasi di
masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah meninjau faktor-faktor eksternal internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang, memfokus presentasi, mengambil tindakan proaktif. Kunci manajemen strategi. Keunggulan kompetitif, visi dan misi, peluang dan ancaman eksternal, kekuatan dan kelemahan internal, tujuan jangka panjang, strategi, tujuan tahunan, kebijakan. Visi dan misi. Pengertian visi. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menyangkau masa yang akan datang. Menurut Not tahun 2006, adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini yang merupakan proses manajemen saat ini yang menyangkau masa depan yang akan datang. Not tahun dan Han and November 2008 bahwa visi adalah pernyataan yang merupakan sasaran untuk mengkomunikasikan alasan keberadaan organisasi dalam arti tujuan dan tugas pokok. Perlihatkan framework hubungan antara organisasi dengan stakeholder atau sumber daya manusia, organisasi, konsumen atau citizen, pihak lain yang terkait, menyatakan sasaran utama kinerja organisasi dalam arti pertumbuhan dan perkembangan. Pernyataan visi baik yang tertulis atau diungkapkan perlu ditafsirkan dengan baik, tidak mengandung multi makna, sehingga dapat menjadi acuan yang mempersatu semua pihak dalam sebuah organisasi. Rumusan visi. Visi adalah apa? Yaitu gambaran masa depan yang ingin kita capai. Visi adalah gambaran masa depan organisasi yang realistis, credible, and atraktif. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi menurut Brown 2001, antara lain visi harus dapat memberikan panduan atau arahan dan motivasi. Visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi. Visi harus digunakan untuk memperluas keputusan dan tindakan organisasi yang penting. Menurut anekdot tahun 2006, terdapat beberapa kriteria merumuskan visi, antara lain visi bukan fakta tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi dapat memberikan arahan dorongan anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan, membatasi masa kini dan masa yang akan datang. Gambaran yang realistik dan kredibel dengan masa depan yang menarik, sifat tidak statis dan tidak untuk selamanya. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dirumuskan rumusan visi seharusnya memberikan isyarat visi berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama, menunjukkan keyakinan masa yang terdepan yang jauh lebih baik sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Visi berorientasi harus mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita ingin dicapai. Visi harus mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat, dan komitmen bagi stakeholder, mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perusahaan dan pengembangan ke arah yang lebih baik, menjadi dasar perumusan misi dan tujuan organisasi. Dalam perumusan visi harus disertai indikator pencapaian misi. Rumusan visi. Rumusan visi berisian berorientasi dan menggambarkan harapan lembaga. Rumusan visi harus rasional dan jelas. Rumusan visi harus mencerminkan kebutuhan pendidik yang nyata atau realistis. Rumusan visi harus mampu mengubah semangat, kreativitas, dan motivasi untuk mewujudkan isi visi tersebut. Rumusan visi harus bersifat menarik sehingga dijadikan semboyan oleh
lembaga atau organisasi mengandung nuansa jangka panjang yang umumnya tak ditentukan, komparatif tapi mudah dipahami, relatif singkat, ideal dan motivasi berfokus pada mutu. Kriteria visi subjektif berisi pernyataan visi harus singkat sehingga tidak lebih dari 3-4 kalimat. Labeling tulisan visi yang harus jelas memberikan gambaran tentang masa depan yang akan memberikan semangat pada customer atau stakeholder dan pegawai. Fast spelling berisi visi yang baik harus baik dicapai dengan restored and energetic waktu visi harus menyertakan tujuan dan objektif yang bagi pegawai. Mindful sebagai pernyataan visi harus bisa mengubah emosi positif pegawai, namun tidak boleh menggunakan kata-kata mewakili sebuah emosi. Measurable berisi pernyataan visi harus bisa diukur sehingga dimungkinkan untuk melakukan pengukuran kinerja sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah visi sudah bisa dicapai atau belum. Cara perumusan visi, mengkaji makna visi yang lebih tinggi untuk digunakan sebagai acuan, menginventarisasi rumusan tugas yang tercantum dalam struktur dan tata kerja organisasi. Rumusan tugas tersebut dirangkum dan dirumuskan kembali. Omset rumusan visi diskusiasi kembali dengan seluruh anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan saran-saran. Visi dikomunikasi dengan seluruh stakeholder guna memperoleh penyempurnaan. Rumusan visi yang telah disepakati ditetapkan dengan keputusan pemimpin sehingga visi tersebut menjadi milik bersama dan mendapat dukungan serta komitmen dari seluruh anggota organisasi atau institusi. Pengertian misi. Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dicapai organisasi, baik pihak-pihak yang berkepentingan di masa depan. Menurut Agnon 2006, pernyataan misi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh organisasi dan bidang kegiatan utama dari organisasi yang bersangkutan. 1. Secara eksplisit mengandung apa yang harus dilakukan untuk mencapainya. 2. Mengundang partisipasi masyarakat luas terhadap perkembangan bidang utama yang melalui organisasi standar 2006. Merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan jabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, rancangan tindakan yang menjadi arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. Ada beberapa kriteria dalam perbuatan misi, antara lain penjelasan tentang produk pelayanan yang ditawarkan sangat diperlukan oleh masyarakat, harus jelas memiliki sasaran publik yang akan dilayani, kualitas produk dan layanan yang ditawarkan memiliki daya saing yang meyakinkan masyarakat, penjelasan aspirasi bisnis yang diinginkan pada masa mendatang, bermanfaat dan keuntungan bagi masyarakat dengan produk dan layanan yang tersedia menurut September 2016. Apa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan misi? Ada antara lain menyatakan visi harus menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh sekolah. Merumuskan visi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan, bukan kalimat menunjukkan keadaan, sehingga pada rumusan visi suatu indikator visi dapat dirumuskan lebih dari satu rumusan misi. Antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan dan terdapat benang merahnya secara jelas. Visi menggambarkan tentang produk atau pelayanan yang akan diperoleh oleh masyarakat. Kualitas produk dan layanan yang ditawarkan harus memiliki daya saing yang tinggi, namun sesuai dengan kondisi organisasi. Rumusan misi. Misi organisasi merupakan suatu yang
merefleksikan visi nilai-nilai bersama guna menciptakan kesatuan dan komitmen yang kuat. Meski menurut merupakan tugas dan prinsip pokok dalam visi. Pemasaran misi harus sesuai dengan visi atau tidak bertentangan. Rumusan misi harus jelas, singkat, dan terarah. Rumus misi harus mudah dan dapat dipergunakan untuk merumuskan tujuan dan proses organisasi. Rumusan misi harus dapat dijabarkan ke dalam bentuk program nyata dan terukur. Cara merumuskan misi: mereview atau meninjau kembali masalah yang dihadapi baik internet maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT, kan seluruh anggota organisasi untuk memberikan partisipasi secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Mengumpulkan setiap rasa memiliki mengenai misi yang akan dirumuskan bersama, mengakomodasi cita dan keinginan seluruh anggota. Dengan pendekatan seperti ini akan menstimulasi segenap komponen untuk memberikan kontribusinya bagi pencapaian misi. Rumusan misi berasal dari pimpinan perlu disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka, penyempurnaan, dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawahan. Pengertian tujuan. Tujuan merupakan jabaran dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan dilakukan secara penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Kriteria tujuan antara lain: 1. Harus sesuai dan mengklarifikasikan misi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Mencapai tujuan akan dapat memenuhi atau berkontribusi memenuhi misi, program, dan subprogram organisasi. Tujuan cenderung untuk esensial, tidak berubah, cenderung terjadi pergeseran lingkungan atau dalam hal itu strategi hasil yang diinginkan. Tujuan biasanya secara relatif jangka panjang. Tujuan menggambarkan hasil program. Tujuan menggambarkan arahan yang jelas dari organisasi. Tujuan harus dan nantang namun realistik dan dapat dicapai. Hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan antara lain: tujuan organisasi harus memberikan ukuran yang spesifik dan akuntabel atau dapat diukur. Tujuan organisasi merupakan penjabaran dari visi, oleh tujuan harus dengan visi dan misi. Tujuan organisasi menyatakan kegiatan khusus yang akan dilakukan dan kapan diselesaikannya. Ada 4 alasan pentingnya tujuan, itu sebagai berikut. Tujuan membantu mendentifikasi organisasi dalam lingkungannya. Tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan mengambil keputusan. Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi. Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan visi dan misi. Setiap tujuan harus sesuai dengan visi dan misi. Tujuan harus menggunakan kalimat yang jelas dan tidak membingungkan pada multi-imperatif. Tujuan harus terarah dan terfokus. Tujuan harus nyata dan dapat diwujudkan. Dan tujuan harus terukur derajat keberhasilannya. Kemudian sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator tindakan keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian program merupakan implementasi dari visi, misi, tujuan. Program yang dimaksud adalah makalah. Ini adalah program operasional. Program operasional didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri atau bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan
kegiatan nyata sistematis dan terpadu bersama oleh suatu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Wujud nyata suatu organisasi adalah adanya program operasional yang akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan. Beberapa ciri program operasional adalah merupakan kerja yang dilakukan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, dan bidang yang telah ditetapkan. Program operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi operasional. Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam jangka melaksanakan suatu rencana. Program operasional merupakan jabaran real tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Program operasional dapat bersifat jangka panjang dan menengah dan bersifat tahunan. Program kerja operasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan program kerja berdasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perumusan program kerja. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Program merupakan implementasi dari tujuan dan strategi organisasi. Jadi dalam perumusan harus seirama dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan. Dalam perumusan program harus ditentukan siapa yang akan menjadi penanggung jawab masing-masing program kerja dan kapan langkah tersebut selesai. Peran visi, misi, tujuan, dan program dalam menyusun rencana strategi. Rencana strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal, sumber daya manusia, dan mencapai tujuan dan organisasi tersebut menurut Ulmarlah. Menurut Arneto 2006 menyatakan bahwa langkah rencana strategi terdiri dari perumusan visi, misi, dan nilai-nilai. Telaah lingkungan strategi yang terdiri dari analisis lingkungan internal dan eksternal, analisis strategi dan kunci keberhasilan. Rencana strategi yang terdiri dari perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan suatu organisasi. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, tolong dimaafkan.